Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group, di mana tema kita pada hari ini adalah mendongkrak ekonomi lokal. Nah pemirsa, telah hadir narasumber sekaligus tamu undangan di Komplek Perkantoran Tanjung Pinang Pos, Ruko Pinlangmas, kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah pemirsa, terkait dengan tema diskusi pada hari ini, narasumber yang telah hadir diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yani, Disperindak Provinsi Kepri, Ricky Rionaldi, Kapolres Tanjung Pinang dalam hal ini diwakili oleh Kaur Ops Satintel Polres Tanjung Pinang. Kemudian juga hadir saudagar rumpun Melayu dari Kedai Kopi Sarang Sembilang, Bapak Suzarlis, kemudian Ketua IWAPI Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yulharmi Darti, Ketua IPMI Tanjung Pinang, Haji Suryana, selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Roswita. Selanjutnya juga hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Bapak Mangam Puta. Maaf, kami ulangi, Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Mangam Putua. Dan yang terakhir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Bapak Teguh Dwi Nugroho. Nah pemirsa, terkait dengan tema tersebut telah hadir di sini para narasumber, dan selanjutnya selama 60 menit ke depan diskusi ini akan dipandu oleh moderator Pimret Tanjung Pinang Pos, Bapak Zakmi, dan saya sendiri Dewi Sarah. Pastikan Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group. Yang kami hormati para narasumber dari Kanwil Dirjen Pembendaharaan, dari Kepala Dinas Disperindak Kota, Disperindak Provinsi, dari Polres, dan dari para pengusaha di Tanjung Pinang yang terhimpun dalam IWAPI, Saudagar Melayu, IPMI, dan ada juga dari pihak Dinas Kelautan Provinsi dan UKM Provinsi. Belakangan ini Tanjung Pinang yang sebelumnya dikenal sebagai kumpulan UKM yang kuat, belakangan mengalami turbulasi dalam menjalankan usahanya. Banyak usaha bisnis bermunculan, tapi usianya tidak lama. Hal itulah yang membuat kami dari pihak media tertarik untuk mengungkap apa masalah yang dialami UKM ini, dan bagaimana membuat supaya daya tahannya lebih kuat. Hingga kami undang ada pihak perbankan di sini, dari Pak Riau Kepri. Mungkin kita langsung aja ke materi lebih awal. Dari Dirjen Kanwil Perbendaharaan, ternyata negara sudah memberi cukup banyak kemudahan dalam memfasilitasi UKM agar kuat dan solid hingga bisa melakukan aktivitas perekonomian di Tanjung Pinang. Ada banyak bantuan, kemudahan pinjaman yang teknisnya lebih diketahui oleh pihak Kanwil. Mungkin dari Kanwil kita bisa mendengar seperti apa proses pinjaman, seperti apa kemudahan-kemudahan yang mestinya didapat oleh UKM yang diterapkan oleh perbankan. Kebetulan di sini ada Pak Teguh Dwi Nugroho, Kak Kanwil Pembendaharaan Provinsi Kepri. Beliau akan menceritakan sedikit tentang peluang-peluang yang bisa ditangkap oleh UKM. Selain nanti kita dengar apa aja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Silakan Pak Teguh Dwi Nugroho. Baik, terima kasih moderator. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para undangan yang berbahagia. Pertama, perkenankan kami dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Pak, mengucapkan terima kasih nih Pak, karena ini momentum yang menurut kami sangat baik
ya untuk kami bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan tugas pokok dan peran kami di Kanwil Ditjen Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi mohon izin kami memperkenalkan dulu Pak. Jadi kalau kita melihat Kementerian Keuangan, seringkali Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal dan sebagai bendahara umum negara, maka masyarakat itu akan tertuju kepada pajak dan bea cukai, ya Pak. Ya memang betul Pak, tapi itu dari sisi pendapatan. Akan tetapi sebenarnya dari sisi belanja Pak, ada institusi yang tersebar di seluruh Indonesia namanya Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan instansi vertikalnya namanya KPPN. Ini yang kemudian bertugas untuk mengelola belanja yang besarnya mencapai lebih dari 2.000 triliun Pak. Ya ini yang mungkin barangkali kesempatan ini kami terima kasih kemudian bisa memperkenalkan kami. Nah terkait dengan UMKM Pak, nanti kami cerita dulu sebelumnya Pak. Di Provinsi Kepulauan Riau itu Pak, alokasi APBN yang kami kelola itu besarnya kurang lebih sebesar 7,4 triliun. Ini yang merupakan belanja dari belanja pusat. Artinya ini adalah belanja-belanja untuk membiayai urusan yang tidak diserahkan ke daerah dalam rangka otonomi daerah. Kemudian ada sekitar 8,6 triliun ini yang merupakan belanja-belanja yang disebut sebagai transfer ke daerah, ya, yang oleh daerah ini digunakan untuk membiayai urusan daerah dalam rangka otonomi daerah dan dana desa. Nah, kemudian terkait dengan itu maka sebenarnya banyak sekali program-program prioritas nasional dan program strategis yang sebenarnya di sana UMKM juga bisa masuk Pak dengan dana-dana yang sebesar itu gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mengeksplor secara rinci Pak ya. Nah, tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah melakukan pembinaan Pak, pembinaan terkait dengan program inklusi keuangan. Program inklusi keuangan itu apa? Yaitu terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat dan juga ultramikro. Nah ini yang mungkin barangkali bisa kami sampaikan dengan perbankan. Jadi ada program dari pemerintah yang di sana adalah dalam rangka memberikan subsidi kepada UKM adalah dengan dua itu Pak. Yang pertama dengan kredit usaha rakyat dan dengan ultramikro. Kredit usaha rakyat itu Pak, ini bunganya 6%. Kalau tahun lalu itu 7%, sekarang 6%. Nah, selisihnya itulah yang kemudian disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya BRI, Mandiri, BTN, dan BNI itu memberikan bunga 13%, maka selisih 13 sampai 6 itulah yang kemudian disubsidi oleh pemerintah. Nah ini yang mungkin barangkali teman-teman UMKM itu belum banyak tahu Pak ya, sehingga ini tidak dimanfaatkan. Nah, dan dananya Pak itu 190 triliun secara nasional seluruh Indonesia. Akan tetapi itu tidak kemudian provinsi ini sekian triliun, provinsi ini sekian triliun. Akan tetapi provinsi mana, perbankan mana, mungkin ini plafonnya di perbankan Pak. Plafonnya di perbankan yang bisa mengakses itu, kemudian bisa memanfaatkan itu. Ya, jadi sangat luar biasa sekali besarnya. Nah, sebagai informasi untuk perkembangan di tahun 2020, kita sudah salurkan sekitar 64 miliar Pak. 2020 untuk KUR ya sampai Maret ini ya. Ya, jadi ini cukup besar ya. Kemudian ada program lagi Pak namanya ultramikro. Ultramikro ini adalah pinjaman atau bantuan modal kepada usaha mikro kecil Pak yang non bankable. Artinya dia tidak punya aset atau sesuatu yang bisa dijaminkan untuk mengakses itu. Nah ini ada namanya ultramikro. Nah ultramikro ini besarnya sampai dengan 10 juta. Ultramikro ini disalurkan kalau tadi yang KUR itu melalui perbankan Pak,
Tapi kalau yang ultramikro ini disalurkan melalui namanya LKBB, Pak, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Misalnya kalau di Kepulauan Riau ini yang mendominasi adalah Pegadaian, ya. Jadi pinjaman ultramikro ini banyak diakses melalui Pegadaian. Akan tetapi masih ada dari LKBB yang lain seperti PNM, penanaman modal madani, kemudian ada BAV, ya, kemudian ada satu lagi paling tidak 3 itu yang koperasi ini, kemudian kumpulan-kumpulan koperasi, kemudian kerjasama dengan koperasi-koperasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu sudah juga bisa dilakukan di sana. Nah, ini barangkali beberapa hal, Pak, yang mungkin dapat kami informasikan terkait program inklusi keuangan yang sebenarnya ini bisa diakses, Pak, oleh teman-teman UMKM dan ultramikro. Barangkali itu sementara, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Teguh, luar biasa. Ternyata peluang yang mesti kita tangkap cukup besar. Tapi ternyata sandungan-sandungan di lapangan masih kita hadapi. Pemerintah memang harus hadir dalam membantu UKM-UKM dalam menopang ekonomi lokal. Karena tidak bisa dipungkiri, ketahanan ekonomi daerah itu sangat bergantungan dengan keberadaan UKM-UKM. Jadi semakin banyak UKM yang bermasalah, keuangan satu daerah tentu akan lebih terganggu. Kebetulan di sini ada Kepala Dinas Desperindak dan ada juga dari Dinas Koperasi UKM Kota Tanjung Pinang. Dari provinsi dulu kita kasih, ada Bu, ada ya, Abang dah siap. Lebih mungkin menceritakan seperti apa pemerintah mengawal UKM-UKM ini, kemudian membina UKM-UKM agar tetap sehat, tumbuh hingga menjalankan fungsinya. Kayak daya serap tenaga kerja dari UKM ini ternyata sangat besar, jauh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan besar yang hanya satu punya karyawan 5.000. UMKM kita ini puluhan ribu, 2 orang saja karyawannya sudah sekian banyak. Itu mungkin lebih gimana kita menjaga, dan program apa di pemerintahan yang kita terapkan untuk dalam pembinaan UKM. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber yang hadir dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini, termasuk dari IWAP, dari pihak perbankan segala macam. Saya tertarik tadi dengan yang dikatakan oleh di pihak Dirjen tadi bahwa ada beberapa pinjaman untuk KUKM. Kita punya peluang seperti pinjaman KUR, pinjaman untuk mikro dengan UKM ini harus kita bedakan. Karena dari pihak kami sendiri, dari Kementerian Koperasi UKM, dari Pak Teten Mas Duki sendiri, menterinya sudah menekankan ada 6 strategi untuk meningkatkan UKM-UKM yang ada sekarang. UKM sekarang ini harus kita naik kelas, jangan sampai dia hanya sebatas untuk di lokal saja, tapi karena berbatasan dengan cross border, dengan daerah perbatasan, maka kita harus mengambil peluang ini. Peluang untuk kita lebih mengikatkan upaya-upaya pelaku-pelaku UKM ini ke daerah yang lebih baik lagi, seperti mengekspor, bagaimana bentuknya. Itu strateginya, kita jangan bermain di lokal lagi. Kita sudah ke efek luar negeri sekarang ini. Nah, seperti yang kami tekankan kemarin dengan diskusi kami dengan beberapa kementerian di Jawa, bahwa ada peluang-peluang kita untuk kita bersaing dengan mereka. Seperti kami mengadakan pelatihan-pelatihan kemasan, pelatihan peningkatan lebih produk lebih baik lagi, lebih expired. Jangan sampai nanti setelah pelatihan masih gitu-gitu juga. Jadi kita berharap supaya pelaku-pelaku UKM ini ada peningkatan, baik dari segi kemasan, baik dan segala macamnya. Kami pada tahun 2020 ini banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang berbentuk peningkatan dari usaha UKM itu sendiri. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di Kota Tanjung Pinang, kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan hasil daripada usaha pelaku UKM. Seperti pelatihan kemasan, pelatihan dari segi kecantikan,
dan pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi KUKM Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya bagaimana pengembangan UKM ini dapat bersaing dengan lokal maupun internasional. Demikian sementara, terima kasih. Mungkin kita nanti akan menyambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bang Da. Mungkin kalau dari pihak pengusaha atau pihak UMKM yang kita beri kesempatan untuk menceritakan dinamika apa yang mereka alami, kendala-kendala apa yang kesulitan-kesulitan lainnya yang selalu mereka hadapi dalam menjalankan roda ekonomi UMKM ini. Mungkin Pak Suyarlis dari Saudagar Rumpun Melayu, seperti apa rekan-rekan di dalam Rumpun Melayu, kesulitannya seperti apa, mungkin lebih bisa ceritakan, ataupun ada trik-trik dalam mensiasati kendala-kendala yang dialami selama menjalani pembesaran UKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Tanjung Pinang Pos, Tanjung Pinang TV, beserta para grupnya yang kami hormati, para narasumber yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan media yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami Suzarli Soot atau biasa dipanggil Pak Ngah, beberapa tahun yang lalu bersama ketua kami Pak Rida Kaliamsi, kemudian di sini juga ada ketua SRM Bintan juga yang kami hormati, melihat daripada perkembangan Kepri, Provinsi Kepri, maka kami bukan apa-apa sebenarnya yang punya usaha kecil-kecil, membentuk sebuah lembaga yang namanya Saudagar Rumpun Melayu yang diketuai oleh Datuk Rida Kaliamsi. Nah, kebetulan kami ketua untuk SRM untuk Kota Tanjung Pinang, dan sehari-hari kami bergelut di dunia usaha kedai kopi, namanya kedai kopi Sarang Semilang. Alhamdulillah pada awalnya ya namanya usaha, kita selalu menyampaikan ke rekan-rekan calon pengusaha, calon saudagar, memulai usaha itu tidak boleh langsung jadi besar, karena memulai usaha itu harus dari kecil besar, sehingga kalau kita memulai usaha dari kecil besar, insya Allah itu bertahan. Kami juga selalu membaca konsep-konsep usaha untuk Kota Tanjung Pinang, karena Kota Tanjung Pinang ini bisa mendatangkan PAD-nya itu dari pariwisata dan wisata kuliner khususnya. Nah, fokus kami untuk Kota Tanjung Pinang, untuk kulinernya kami kembangkan di kawasan pesisir, misalnya Teluk Kriting gitu, atau di Dompak, karena kita ini yang luar negeri ataupun pengunjung-pengunjung yang hobinya makan, mereka itu lebih memilih kalau tidak di pantai, di laut, di sungai, atau di puncak. Nah, jadi kita boleh pergi. Sekarang kita boleh pergi berkunjung ke KP-KP, kedai kopi. Kita pergi kedai kopi puncak itu ramai, kedai kopi tepi laut termasuk Sarang Semilang, alhamdulillah satu hari itu tidak kurang daripada 300 pengunjung. Nah, itu apanya? Itu yang akan tetap kami pertahankan. Kemudian juga kami selalu membaca trik-trik usaha gitu. Karena trik-trik usaha kalau kami buat judulnya restoran Sarang Semilang itu tak laku gitu. Jadi makanya kami buat kedai kopi Sarang Semilang, karena Tanjung Pinang ini ya orang kampungnya kedai kopi gitu. Jadi tidak restoran. Kalau restoran itu kesannya mahal. Padahal kami juga
harusnya juga menjual mahal karena pajak kami 10% juga gitu. Tapi kami tidak itu karena biar untung sedikit, tapi pengunjungnya bertambah terus dan kami membuat inovasi baru. Awalnya sepi memang, berkembang, kita buat akustik. Artinya setiap hari itu kita bergaul dengan pengunjung, kita tanya apa kurangnya, atau di waiternya yang kurang, masaknya lambat, atau rasanya kurang enak. Itu harus perlu kita pelajari setiap hari, dan kita jangan merasa kalau pengusaha itu kita jangan ngebos dulu lah. Kalau tidak ada yang cuci piring, kita ikut cuci piring. Kalau waiternya kurang, kita jadi waiter gitu. Jadi kunci sukses itu di situ. Karena selama ini kami selalu memberikan pembinaan melalui SDM ini. Kadang kasih modal 1 juta habis, 2 juta habis. Jadi kata orang Melayu itu gegam juga kan. Jadi kita buat contoh gitu. Jadi kita buat contoh, kita buat usaha kecil, lama-lama alhamdulillah yang seperti saya katakan tadi, kita mencoba untuk mempertahankan jangan sampai kedai kopi ini hilang karena habis gitu. Karena memang pada kenyataannya kita melihat kedai kopi yang hanya berjualan cemilan, kedai kopi dan cemilan, kemudian rumahnya sewa, rukonya itu rata-rata berguguran gitu. Berguguran ini karena inovasinya kurang atau karena memang untuk bayar sewa itu tak murah itu. Jadi kalau kita bisa buat usaha, carilah untuk modal-modal yang sewa, modal apa itu kita hindari. Kita cari bagaimana sekecil apapun rumah kita, itulah kita jadikan tempat usaha. Insya Allah kalau kita udah berkembang ya kita bisa sewa gitu. Karena buka pertama langsung sewa, terlengkapi dengan perabot dan sebagainya, itu rata-rata habis gitu. Nah itu pengalaman. Kemudian juga kenapa kita pakai nama Sarang Semilang? Karena Sarang Semilang ini sebenarnya sudah lama ada di Kepri ini. Saya contohkan salah satu pantun warisan, pantun lama di Kepri ini ada yang menyebut kata-kata sembilang gitu. Misalnya ini, pucuk pauh delima batu, anak sembilang di telapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Jadi kita juga berharap, karena kita di sini termasuk motivator usaha, sekali-sekali juga datanglah ke Sarang Semilang, kita ngobrol-ngobrol sambil santai, sambil berakustik, kalau bisa, atau sambil berkaraoke, kita bicara soal berniaga itu lebih nyambung gitu. Kami kira karena waktunya singkat lah terakhir modal usaha itu yang penting semangat, kejujuran dan ulet, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Memang untuk membangun usaha yang kuat itu butuh kreativitas, keseriusan dan kesungguhan dari pemiliknya. Bang Zek, izin Bang Zek, Ya, karena sudah 20 menit di segmen pertama, kita sepertinya break dulu ya. Boleh Bapak Ibu silakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan pada hari ini. Nah kebetulan ini juga ada sponsor dari Kole-Kole Pulau Penyengat. Ini juga merupakan mungkin satu kearifan lokal begitu ya Bang Zek ya. Baik silakan Pak diminum Pak. Baik pemirsa, kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saksikan Coffee Morning bersama RDK Group hanya di Tanjung Pinang TV.